Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Mela Septianingsih dari SDN Bujang Gadung. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran ke-1. Kompetensi dasar untuk pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut. Untuk tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut. Sebelum belajar, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Ya, kalian benar. Tokoh yang menemukan mesin pembangkit listrik adalah Nikola Tesla. Tahukah kalian bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Bacalah teks berikut ini di dalam hati. Pahami isinya dengan baik. Listrik pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik, sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar, dan rangkaian paralel disusun berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter.
Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak hebat, tadi kalian sudah membaca teks yang berjudul Listrik Pengubah Wajah Dunia. Teks tersebut terdiri atas 5 paragraf. Sekarang, jawab pertanyaan berikut ini berdasarkan paragraf pada teks tersebut. Paragraf pertama. Apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Ada yang tahu? Ya, kalian benar. Topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis adalah tentang listrik yang membawa banyak perubahan pada dunia. Paragraf kedua. Yang A, apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Ayo anak-anak, ada yang tahu? Ya, benar. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Paragraf 2 yang B, bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk? Jelaskan secara berurutan. Ayo anak-anak hebat, ada yang bisa menjawab pertanyaan itu? Ya, kalian benar. Jawabannya adalah arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Paragraf 3, yang A, apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Jelaskan secara berurutan. Ayo anak-anak hebat, ada yang bisa menjawab pertanyaan itu? Ya, kalian memang hebat. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Paragraf 3 yang B, apa manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga? Ada yang bisa menjawab pertanyaan tadi? Siapa yang bisa menjawab? Wah, kalian memang hebat. Jawabannya benar. Jawabannya adalah untuk menghidupkan alat elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Paragraf 3 yang C, apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Ayo anak-anak hebat, sekarang siapa yang bisa menjawab pertanyaan tadi? Wah, betul sekali jawabannya. Jawabannya adalah bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar, dan rangkaian paralel disusun berderet. Paragraf 4, apa kesimpulan dari isi teks tersebut?
Yuk, anak-anak hebat, siapa sekarang yang bisa menjawab pertanyaan tadi? Apa kesimpulannya? Iya, benar. Jawabannya, kesimpulan dari teks tersebut adalah penggunaan rangkaian seri pada senter membuat senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Paragraf 5. Adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelaskan dengan singkat. Ayo anak-anak hebat, siapa yang bisa menjawab pertanyaan tadi? Adakah yang bisa? Benar sekali. Jawabannya adalah kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum lanjut ke kegiatan selanjutnya, sekarang kita ice breaking dulu ya. Ibu akan memutar video tentang tepuk masker. Kalian ikuti dengan baik ya. Tepuk masker, gemas-gemas gerakan pakai masker. Tutup hidung, tutup mulut dengan masker. Hindari virus ganas si COVID-19. Ayo tutup mulut hidung dengan masker. Anak-anak hebat, sekarang amati komponen-komponen yang terdapat pada senter seperti berikut ini. Kenali setiap bagian komponen tersebut, kemudian tuliskan dalam tabel berikut beserta fungsinya. Adakah yang bisa menjawab? Gambar apakah nomor 1, 2, 3, dan 4? Wah, kalian hebat. Yuk kita bahas satu persatu. Nomor 1, nama komponennya adalah baterai. Fungsi komponen adalah sebagai sumber energi. Nomor 2, nama komponennya adalah lampu. Fungsi komponen tersebut adalah untuk penerangan. Lampu juga mengubah energi listrik yang berasal dari baterai menjadi energi cahaya. Nomor 3, nama komponennya adalah lempengan logam. Fungsi komponen tersebut adalah untuk menghantarkan arus listrik dari baterai ke lampu. Terakhir, nomor 4, nama komponennya adalah saklar. Fungsi komponen tersebut adalah untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik. Jika komponen-komponen utama tersebut dirangkaikan untuk membuatnya kembali menyala, maka akan tampak seperti berikut. Jika kepala senter dibongkar, kemudian dirangkaikan kembali hanya dengan menggunakan lampu, maka akan tampak seperti berikut. Amati rangkaian listrik sederhana pada lampu senter tersebut dengan teliti. Bagaimana posisi lempengan logam untuk membuat lampu menyala? Apakah ada yang tahu? Wah, kalian hebat. Ya, benar sekali. Posisi lempengan logam dalam saklar harus saling bersentuhan supaya dapat mengalir arus listrik ke lampu. Apa komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam tersebut? Yang biasanya terdapat pada rangkaian lampu di rumah. Ada yang tahu? Ya, benar. Komponen yang sebaiknya digunakan yaitu kabel tembaga. Rangkaian listrik pada senter terdapat pada baterai yang diletakkan sebaris. Pada rangkaian seri lampu, lampu-lampu juga diletakkan sejajar dalam satu baris. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada dalam satu aliran kabel
yang menghubungkan semua lampu. Rangkaian seri lampu biasanya terdapat pada hiasan lampu pohon Natal. Nah, sekarang kamu akan mencoba membuat rangkaian listrik sederhana seperti pada senter. Tentukan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat satu rangkaian sederhana. Tuliskan pada tabel berikut ini. Untuk membuat tabelnya, kalian dapat pause video ini. Diskusikanlah dengan orang tua atau kakakmu untuk mendapatkan jawaban yang paling lengkap dan tepat. Persiapkan alat dan bahan tersebut pada pertemuan berikutnya. Listrik adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang penemuan listrik dan pengaruhnya terhadap kehidupan dan peradaban manusia. Perhatikan bola lampu yang terdapat di rumahmu dan nyalakan lampu tersebut. Menurutmu, apa perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik? Amati pula lingkungan sekitarmu. Temukan sebanyak mungkin pengaruh listrik dalam kehidupan di bidang sosial dan budaya di lingkungan tempat tinggalmu. Kamu dapat melakukan wawancara dengan orang tuamu, tetanggamu, atau keluargamu yang lain. Ibu akan mencontohkan ya. Pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Sebelum ada listrik, masyarakat menggunakan setrika arang untuk menggosok pakaian. Sedangkan setelah ada listrik, masyarakat menggunakan setrika listrik. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah sebagai berikut. Penemuan listrik merupakan penemuan yang penting yang mempengaruhi kehidupan dan peradaban manusia di seluruh dunia. Komponen listrik merupakan peralatan yang digunakan pada rangkaian listrik, baik seri ataupun paralel. Masing-masing komponen memiliki fungsi yang berbeda-beda. Dengan mengetahui pentingnya penemuan listrik, kita harus bisa menggunakan listrik dengan bijak. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang kita baca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah video pembelajaran kita pada kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.